guys, welcome to my channel. So, di video kali ini aku bakal ngebawain 10 English idiom atau idiom dalam bahasa Inggris. So, without any further ado, let's get started. Yang pertama ada constant arm and a leg. Idiom ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang harganya sangat mahal. Contoh, he paid an arm and a leg for his new car. Dia membayar seharga lengan dan kaki untuk mobil barunya. Maksudnya di sini adalah mobil baru yang dibelinya harganya sangat mahal sampai-sampai bisa dikiaskan dengan seharga lengan dan kaki. Dan yang kedua, get on my nerves. Idiom ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan marah atau kesal. Contohnya, ada seseorang yang terus-terusan mengejekmu sehingga membuatmu kesal dan marah. Jadi kamu bisa pakai idiom ini. You really getting on my nerves. Kamu benar-benar ngebuat aku kesel deh. And next, yang ketiga, ada butterflies in stomach. Idiom ini digunakan untuk menggambarkan perasaan gugup atau berdebar-debar. Bisa digunakan dalam situasi ketika kamu sedang gugup. Ya, misalnya, kamu ada audisi musik, mau mengikuti audisi musik, dan ketika namamu dipanggil itu membuatmu gugup, dan kamu bisa pakai idiom ini. I got butterflies in my stomach. And next, yang keempat ada long story short, atau dalam bahasa Indonesianya singkat cerita. Idiom ini bisa digunakan di situasi ketika kita perlu menceritakan cerita yang panjang atau sangat panjang, tapi dalam waktu yang singkat. Untuk itu kita hanya perlu menjelaskan intinya saja, inti dari cerita itu. Untuk itu kita bisa memulainya dengan menggunakan kalimat long story short atau singkat cerita, bla 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 bla. And yang kelima ada idiom to make matter worse. To make matter worse dalam bahasa Indonesianya itu dengan parahnya lagi. Jadi idiom ini punya ada peribahasa yang mirip dengan idiom ini dalam bahasa Indonesia, yaitu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, sama dengan peribahasa itu, idiom ini dipakai ketika kita mendapatkan suatu kesialan namun ditimpa dengan kesialan lainnya. Jadi kayak udah sial ditambah sial lagi. Contohnya, kamu mau pergi ke sekolah tapi udah telat, dan lebih parahnya lagi, lebih buruknya lagi, jalanan sedang macet. I was late, and to make matter worse, the road was jammed. Aku udah telat nih, tapi lebih buruknya lagi, jalanan lagi macet. Ya. Next, yang keenam ada idiom it's not science, atau dalam bahasa Indonesianya ini mah gampang banget. Contoh penggunaannya ketika ada seseorang yang menanyakan gimana sih caranya ngebuat pesan siaran di WhatsApp. Nah, itu kan sesuatu yang gampang banget ya, kita bisa pakai idiom ini. It's not rocket science, itu mah gampang banget, gak perlu keahlian khusus untuk memahami hal itu. Next, ada idiom yang ketujuh, get out of hand. Get out of hand. Idiom ini dalam bahasa Indonesianya berarti di luar kendali atau tak terkendali. Atau kata lainnya out of control. Nah, idiom ini digunakan ketika ada situasi yang kacau dan kacaunya itu di luar kendali. Contohnya, kamu berada di suatu pesta, tapi di dalam pesta itu orang-orang pada mabuk dan saling ngelemparin botol dan pestanya jadi kacau. Dalam situasi itu kamu bisa pakai idiom ini. The situation is getting out of hand. Situasinya di luar kendali. Yang kedelapan ada idiom in the middle of something. Idiom ini dalam bahasa Indonesianya berarti di tengah-tengah kesibukan atau di tengah-tengah sesuatu. Contoh, when he called, I was in the middle of learning English. Ketika dia memanggil, aku lagi di tengah-tengah belajar bahasa Inggris. Aku sedang sibuk belajar bahasa Inggris. Bisa dipakai dalam situasi yang seperti itu. And next, yang ke-9 ada call shotgun.
Idiom ini digunakan di situasi ketika kamu ingin duduk di depan di samping supir. Misal nih, kamu ingin berpergian atau traveling, menaiki mobil, dan kalian ada sekelompok orang, dan kamu pengen duduk di depan di samping supir. Untuk itu kamu bisa bilang, I call shotgun. Dengan begitu kamu bakal dikasih tempat di depan di samping supir. And next, yang terakhir, yang ke-10 ada idiom break a leg. Idiom ini bisa diartikan sebagai ucapan semangat. Contoh nih, kamu punya teman yang mau mengikuti audisi menyanyi, dan kamu mau menyemangati dia, kamu bisa bilang break a leg. Ini sama aja kayak good luck dan sebagainya. Misal kamu mau nyemangatin teman yang namanya Reza, good luck Reza, kalian bisa pakai kata lainnya yaitu break a leg Reza. Tadi aku udah ngejelasin 10 idiom dalam bahasa Inggris. Semoga penjelasan aku tadi bisa dimengerti dan dipahami bagi yang mendengarkan. And thank you for watching. See you.